Dari situ bagi saya sangat membantu dalam proses pembelajaran ke peserta didik gitu. Jadi itu yang saya dapatkan. Kemudian untuk pesannya kedepannya saya harapkan dari MGMP ini bisa memfasilitasi semua anggotanya dalam hal mungkin untuk pengembangan diri, bisa mungkin dalam hal bimbingan atau mungkin pendampingan dari guru-guru yang senior terhadap anggota atau mungkin yang menginginkan untuk melaksanakan PTK itu. Atau juga mungkin kedepannya bisa dalam MGMP itu ada agenda pemaparan presentasi hasil PTK gitu. Jadi diharapkan dari MGMP itu semua anggota bisa mengambil dari manfaatnya. Itu saja. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pesan dan kesan tentang PKP MGMP IPA yang kita laksanakan selama sebulan ini, yang pertama jelas ini sangat menambah wawasan, knowledge. Jadi ketika ada program seperti ini, paling tidak dari
sudah bagus. Ternyata ketika di-share dari teman-teman ketika mengajar itu, wah, ternyata cara saya ngajar itu masih administrasi dan sebagainya sangat bagus sekali. Harapan kami, ya ada ya gitu ya. Harapan kami kalau bisa setiap tahun sebagai pemanasan, guru-guru ini perlu ada pemanasan. Jadi dilakukan seperti ini terus Pak. Jadi jangan berhenti hanya tahun ini. Karena ini sering saya curhat dulu sedikit. Saya pernah ikut beberapa diskusi dengan orang-orang sekarang MTS ini sangat dipercaya oleh orang-orang luar negeri. Sangat luar biasa MTS. Maka kemungkinan mereka memberi informasi itu kemungkinan nanti beberapa tahun gitu mereka mempelajari di Indonesia. Karena MTS di Indonesia satu-satunya sistem MTS itu Pak yang seperti ini itu di Indonesia. Di Arab itu kalau ada MTS-nya agama top. Di Amerika kalau SMP-nya ya umum top gitu. Di Indonesia itu kombinasi sehingga orang Indonesia di apa-apakan itu ilmunya sangat luar biasa kata mereka gitu. Jadi mudah-mudahan ini kita terus meningkatkan kompetisi kita dan cobalah kita mencari informasi juga dan coba keluar diri kita dari merasa bahwa kita ini guru lah, tidak boleh begitu. Kita harus berani saja. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Untuk kegiatan pelatihan ini sangat banyak yang saya dapatkan. Yang pertama adalah ilmu untuk bisa mengajar dengan metode model yang bervariasi. Dengan adanya pendampingan dari Pak Komar maupun Ibu Rahma, itu saya jadi cari-cari di internet gimana yang modelnya yang bagus, yang menarik supaya anak-anak nggak bosan. Itu saya rasa saya jadi tertantang untuk mendapat untuk bisa mengajar di kelas anak-anak jadi tidak bosan. Dan selain itu di sini juga alhamdulillah keakrabannya semakin. Untuk pesan-pesan selama mengikuti PKB IPA Setiabudi ini, saya merasa senang ya, terutama dan menambah banyak sekali ilmu yang ada. Jadi saya sebenarnya tergolong guru yang sangat baru, karena guru yang lama itu sudah keluar semuanya, sudah dua-duanya keluar, dan saya sama Pak Chandra itu dua-duanya baru sekali. Saya di sini mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama dalam pengembangan proses pembelajaran, terutama di Mapelipa, karena saya sendiri juga kadang masih merasa bingung untuk bagaimana sih cara mengajar IPA yang menarik, yang anak-anak itu bisa mudah untuk memahami itu bagaimana. Dan di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama dari Bapak Ibu. Untuk kegiatan program pengembangan keprofesian guru berkelanjutan ini, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu lebih lagi, terutama saat saya mengajar di MTS saya. Nah, untuk kemarin seperti adanya monitoring itu, sebenarnya diri saya sendiri itu dikatakan dianggap takut gitu ya, karena adanya Pak Komar. Maaf ya, sebenarnya saya tidak bisa untuk memberikan kata-kata yang lebih tepat seperti kayak Bu Rahma, kayak Pak Kunci gitu. Ini untuk kegiatan ini memang sangat menyenangkan dan bisa menambah ilmu saya untuk dalam mengajar secara efektif dan lebih lebih memanfaatkan waktu
waktu di saat mengajar dan ada tambahan saya dalam pembuatan RPP. Biasanya dalam pembuatan RPP biasanya copy paste, selalu copy paste. Dan ini alhamdulillah saya ada tambahan ilmu dalam pembuatan RPP. Semuanya semoga bisa lebih semangat dalam belajar karena tantangan setelah pandemi ini ternyata itu anak dalam belajar itu juga rasa malasnya itu antara semangat dan tidak, banyak tidaknya Pak. Mungkin itu. Terus untuk menyedihkan Pak. Menyedihkannya biasanya Pak tidak praktikum. Karena ada kegiatan kemarin ada sedikit praktikumnya Pak. Terus yang kedua itu alatnya, jujur aja ini di sekolah kami itu alhamdulillah sangat terbatas. Jadi untuk menerapkan misalkan kita persiapan juga. Kemudian untuk pelatihan ini kita akan mendapatkan sertifikat. Tapi sertifikat itu akan berguna apabila ada laporan dan lain sebagainya untuk PD-nya, pengembangan diri. Dari itu bagi Bapak Ibu yang menginginkan nanti ini bisa dipakai untuk PD, maka mulai dari sekarang juga membuat laporan nanti yang ditandatangani oleh Bapak Kepala madrasahnya masing-masing. Sebab itu syarat untuk PD pelatihan biar ada nilainya, tidak seperti seminar sertifikat saja cukup. Kemudian juga untuk Bapak Ibu semuanya, jadi kita kembangkan ini di dalam pembelajaran selanjutnya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wartanto sebagai fasilitator. Maka RTL rencana tindak lanjut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Saya dari mewakili ini bisa ketemu atau enggak ya, jelas dari MTS M1 Karanganyar yang di sini pada sesi ini kita diminta untuk memberikan pesan dan kesan. Secara pribadi kalau pelaksanaan pelatihan ini sangat membantu, khususnya bagi pribadi kami sendiri yang selama ini mungkin kita sudah mengikuti MGMP itu sudah sekian tahun, tapi mungkin baru kali ini kita mengadakan pelatihan semacam ini. Khususnya saya, entah untuk yang lain. Dan ternyata ini sangat membantu, entah itu sebesar atau sekecil apapun, ini bagi diri kami pribadi sangat membantu. Nah mungkin bagi bapak-bapak dan ibu yang lain juga demikian. Jadi entah itu dalam metode pembelajaran ataupun dari segi apapun, kita sangat terbantu dan termotivasi, sehingga kedepannya kita juga paling enggak kita bisa tukar pemikiran atau tukar pengalaman dari satu madrasah yang satu dengan yang lain. Mungkin di madrasah yang lain bisa diterapkan dengan metode A, mungkin di tempat kita tidak. Nah ini menjadi salah satu perbandingan, sehingga mungkin kita bisa mengambil jalan tengahnya. Oh kalau di siswa sana nggak bisa diterapkan dengan metode ini, mungkin di tempat kita bisa. Nah hal-hal yang lain yang di luar itu mungkin terjalinnya kedekatan dan keakrabannya. Selama ini mungkin kita jurnal